Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi sama saya Coach Ridwan Abadi. Hari ini kita edisi bonus nih, karena seharusnya cuma 10 series tadi episode di episode ke-11. Dan seperti janji saya sebelumnya, kita akan bahas tentang scale up di masa pandemi. Ya. Nah, satu hal yang harus teman-teman pahamin. 10 episode kemarin kita memahami tentang bagaimana sih strategic bisnis. Strategic business. Saya membagi sebenarnya bukan hanya strategi. Ada 3 hal yang harus menjadi platform dalam kita berkembang atau bertumbuh ataupun bahkan scale up dalam bidang apapun, bisnis, pribadi, keluarga, organisasi maupun yang lain. Saya meyakini bahwa manusia itu punya 3 elemen atau 3 unsur ya. Ada body itu ya tubuh kita, ada mind, pikiran kita, dan soul, ada jiwa kita, ada ruh kalau saya menyebutnya. Yang masing-masing itu sebenarnya punya kompetensi dan punya peran kita. Sehingga mau kondisinya apapun kita harus bisa mengoptimalkan. Nah, kalau kita lihat berarti apa? Mind itu tempatnya strategik, pikiran kita tempatnya ilmu, tempatnya strategik. Body kita tempatnya action, jiwa kita itu tempatnya belief, tempatnya iman gitu. Nah, dalam kondisi pandemi ya, maka kita harus bisa 3 hal ini harus kita bangun semuanya. Kalau kita mau sukses, mulai dari mana dulu? Sebelum kita bicara mind, maka kita bicara belief. Ya, kita harus punya keyakinan yang benar dulu. Ya, belief kita harus oke dulu. Kita harus punya keyakinan yang oke. Kalau kita sudah, maka yang kedua baru ngomongin strategik. Dan yang terakhir adalah action. Jadi 10 series kita berbicara tentang strategik, tanpa kita ngerubah belief kita, nggak akan ada hasilnya. Jadi belief dulu, baru strategik, dan Anda 10 kali dengerin episode kemarin tapi nggak action, juga nggak akan ada hasilnya. Maka 3 hal ini menjadi penting. Belief, strategik, dan action. Nah, kita dihadapkan dengan satu masa yang tidak disukai atau bahkan mungkin tidak diharapkan ya di 2020 ini, itu namanya pandemi. Dan pandemi ini membuat begitu banyak bisnis drop, ekonomi turun, melemah, dan di mana-mana kita ngelihat bahkan bukan hanya 10%, ada yang sudah sampai dengan 100% drop omsetnya. Tapi, ada tapinya. Tidak banyak dari teman-teman yang saya dampingi, dan bahkan salah satu unit usaha saya membukukan omset dan cash terbesar selama 3 tahun terakhir. Jadi kalau ditanya apakah scale up itu juga relevan dan masih memungkinkan di masa pandemi, jawaban saya yes. Saya pribadi punya unit usaha yang justru bertumbuh dan bahkan mendapatkan omset terbesar selama 3 tahun terakhir itu pada saat pandemi. Ya. Klien saya ada yang goreng nolongso, dia masih buka cabang-cabang, ada 5-6 cabang dibuka selama masa pandemi ini. Ya, Ali Bakery masih buka kurang lebih sekitar 4 cabang di masa pandemi ini gitu ya. Ya, sebelah Asgar masih buka 2 cabang ya di masa pandemi ini. Jadi kalau dilihat pandemi bukan alasan untuk kita tidak scale up, bukan alasan untuk kita tidak bertumbuh selama tahu ilmunya. Saya mengumpamakan seperti apa? Saya umpamakan seperti ombak. Krisis apapun itu kayak ombak. Krisis apapun itu kayak ombak. Jadi krisis datang itu kayak ombak yang besar, dan kita ini UKM ini kayak yang di pinggir pantai sedang berenang. Ketika ombak datang besar, menerpa kita, ada 3 golongan. Golongan yang pertama karena ombak kaget, jeder, panik. Ketika panik kegulung bisa tenggelam. Sama dengan pengusaha. Ketika terjadi yang namanya COVID, jeder, kaget, panik. Akhirnya ketika panik, omset tahu-tahu turun, karyawan nggak mampu kebayar. Akhirnya apa? Kurangin pangkas karyawan, ya, efisiensi dan seterusnya, sampai akhirnya menutup perusahaan. Udahlah, nanti kita buka lagi kalau sudah normal. Ini yang pertama, golongan yang panik. Maka jangan jadi panik dalam kondisi krisis. Yang kedua, ada golongan mereka yang bersiap. Wah, ada ombak gede, langsung berenang, sampailah ke tepian. Survive. Tapi hanya sekedar survive dengan ada rasa cemas dan ketakutan selama dia berenang sampai ke tepian. Nah, ini golongan yang kedua. Nah, dalam masa pandemi ada yang dia kayak gini nih. Wah, lihat ada webinar ikut, ada pelatihan ikut, beresin perusahaan, atur timnya, akhirnya survive, bisa selamat. Tapi ada golongan yang ketiga dalam krisis tadi. Pada saat ombak datang, dia ngelihat, dia berenang ke tepi, dia ambil papan seluncur, justru dia malah berselancar di atas ombak. Nah, ini golongan orang-orang yang bisa berscale up di atas ombak. Dia justru bisa mengambil opportunity, peluang di atas ombak tadi. Nah, Anda golongan yang mana kemarin? Golongan yang panik dan tenggelam, golongan yang bersiap dan survive tapi hanya sekedar survive, atau Anda golongan yang justru Anda bisa ngambil papan selancar, ngelihat opportunity-nya, ngelihat peluangnya, cek, dan Anda scale up di sana.
Nah, maka kalau Anda tadi berpikir bahwa apakah mungkin di masa pandemi ini kita bisa scale up, jawabannya sangat mungkin. Sudah saya buktikan, sudah teman-teman saya yang lain buktikan. Ada seorang menti saya di Yogyakarta, ya. Beliau ini usahanya jualan mukena. Resellernya udah hampir 2000. Udah nyiapin bahan apa segala macam, ternyata dia sudah order itu nilainya sekian ratus juta dan belum terbayar sekitar 500 miliar. Tahu ada pandemi, jeder, panik dia. Sudah kayaknya nggak mungkin untuk bisa bayar lagi. Wah, ini udah nggak tahu nih harus gimana. Ternyata pada saat ketemu dengan saya, walaupun waktu kelas webinar, saya menyampaikan cerita tentang tiga tadi, mau tenggelam, mau survive, atau mau scale up. Dan waktu itu dia bilang, berarti kalau gitu boleh dong untuk mengambil opportunity. Dan akhirnya dia merubah produknya dari yang tadinya jual mukena, waktu itu bulan Februari, bulan Maret, dia akhirnya langsung cepat-cepat eksekusi berubah untuk masker dan APD. Ternyata apa yang terjadi, dalam waktu kurang lebih sekitar 4 bulan, dia membukukan omset dan juga cash terbesar selama hampir 4 tahun terakhir. Malah justru di pandemi dia bisa beli rumah, bisa beli motor baru. Dan pada saat saya ketemu di Yogyakarta, pada saat sudah mulai bisa ketemu secara offline, dan dia bilang, kalau seandainya waktu itu mungkin tidak berpikir untuk ngambil opportunity, tidak berpikir ada yang namanya market shifting, karena waktu itu yang saya bahas, nanti mungkin kita sharing sedikit, pandemi itu sebenarnya bukan kehilangan daya beli, sebenarnya bukan orang itu hilang marketnya, tapi pandemi itu merubah customer behavior. Pandemi itu menjadikan marketnya shifting. Yang kita baca adalah shifting kemana? Nah, banyak orang akhirnya takut dan dia menutup usahanya, tapi permintaan itu masih ada kalau kita tahu shiftingnya. Nah, inilah yang saya harus sampaikan ke teman-teman. Shiftingnya kemana? Kejar. Nah, sekarang dalam piramida demografi atas, menengah, dan bawah, market itu jadi terpecah, jadi kayak ke atas dan ke bawah. Sebagian market itu dia yang benar-benar punya duit, dia ke atas, tetap survive, tetap punya duit, tapi benar-benar menjaga banget, tapi ada yang ke bawah. Yang ke bawah ini apa? Yang menengah tadi akhirnya daya belinya melemah dan dia turun ke bawah. Maka saya bagi dalam dua ini. Kalau Anda mau survive di masa pandemi, naik sekalian atau turun sekalian. Tapi yang jelas tadi, Anda punya 3 hal: belief, strategic, dan action. Anda punya keyakinan bahwa pandemi itu masih ada opportunity, masih ada peluang, dan rizki kita tidak hilang. Yang kedua, Anda punya strategi, 10 materi sudah kita bahas, dan yang terakhir action. Maka ya teman-teman semua sudah menonton begitu banyak video, series, ayo bangun keyakinan yang positif, ayo belajar strateginya, dan ayo action. Saya doakan semoga usaha teman-teman semua bertumbuh, jadi jauh lebih baik lagi, dan juga bisa manfaat buat banyak orang. Seperti spirit kita, tangan di atas. Usahakan bisnis kita bisa menjadi manfaat buat banyak orang, tebar kebaikan sebanyak-banyaknya. Saya Coach Ridwan Abadi, mohon maaf apabila salah kata. Sampai ketemu ya di dunia maya, media sosial, cari mungkin di sana ada Facebook saya, Instagram, YouTube, dan yang lainnya di @ridwanabadi. Sampai jumpa.